Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, di majelis tempat Abu Nawas mengajar, ia melihat salah satu muridnya sedang termenung. Abu Nawas lalu menghampiri murid tersebut. "Wahai anakku, ada apa denganmu?" tanya Abu Nawas. "Saya tuh bingung Tuan Guru. Kenapa ya perbuatan saya itu selalu dianggap salah?" tanya muridnya. "Loh, memangnya apa yang telah kamu lakukan?" tanya Abu Nawas kembali. "Saya ini hanya ingin berbuat baik Tuan Guru, tapi selalu saja ada orang yang menyalahkanku," jawab muridnya itu kembali. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar penuturan muridnya itu. Ia pun kemudian berkata, "Ayo ikut denganku," ajak Abu Nawas kepada muridnya. Abu Nawas mengajak muridnya berkeliling kampung dengan membawa seekor keledai. "Kamu naiklah ke atas punggung keledai, biar saya yang berjalan untuk menuntunnya," ucap Abu Nawas. Belum juga lama berjalan, mereka berdua berpapasan dengan beberapa orang. Salah satu dari mereka mencibir dengan mengatakan, "Hei kawan, coba lihat anak itu. Dia enak-enakan naik keledai, sedangkan gurunya dibiarkan berjalan kaki. Sungguh anak yang tak punya sopan santun." Mendengar hal itu, murid Abu Nawas segera turun dari keledainya. Ia meminta agar gurunya saja yang menaiki keledai. Abu Nawas pun menuruti permintaan muridnya itu. Tak berapa lama kemudian, Abu Nawas dan muridnya kembali bertemu dengan beberapa orang yang berbeda. Salah satu dari mereka juga ada yang mencibir. "Coba lihat Abu Nawas itu kawan. Dia enak-enakan naik keledai, sedangkan muridnya yang masih kecil dibiarkan berjalan kaki. Memang orang tua yang tak punya belas kasihan." Abu Nawas hanya tersenyum sembari menatap muridnya. Muridnya yang merasa tak enak hati kemudian berkata, "Tuan Guru, gimana kalau kita berdua naik di atas punggung keledai?" Abu Nawas kembali menuruti permintaan muridnya. Dan tak lama mereka berdua berjalan, mereka kembali bertemu dengan beberapa orang yang berbeda. Salah satu dari mereka ada yang mencibir, "Hei kawan-kawan, lihatlah mereka berdua. Masa keledai yang kecil dan lemah dinaiki dua orang? Sungguh mereka telah berbuat zalim kepada binatang." Mendengar hal itu, Abu Nawas menatap muridnya. Si murid tampak merasa bersalah. "Tuan Guru, lebih baik kita tuntun saja keledainya. Kita berdua cukup jalan kaki saja Tuan Guru," pinta sang murid kepada Abu Nawas. Dan untuk kesekian kalinya, Abu Nawas kembali menuruti permintaan muridnya. Baru beberapa saat mereka melanjutkan perjalanan, Abu Nawas dan muridnya bertemu dengan beberapa orang yang berbeda lagi. Salah satu dari mereka berkata, "Wah, coba kawan, lihat mereka berdua. Betapa bodohnya mereka. Untuk apa coba membawa keledai kalau tidak dinaiki?" Abu Nawas pun hanya tersenyum. Akan tetapi sang murid semakin terlihat merasa bersalah. Setelah mereka berdua selesai berkeliling kampung, Abu Nawas lantas berkata kepada muridnya, "Nah, sekarang kamu sudah tahu kan, apapun niat baik kita, apapun perbuatan baik kita, maka akan ada saja orang yang menyalahkan kita. Selama kamu yakin bahwa perbuatanmu itu baik, tidak melanggar norma agama dan adat, kamu tak perlu mendengarkan omongan orang. Dan kamu juga tak perlu merasa bersalah apabila ada yang menyalahkanmu." Dan sang murid pun mulai memahami dengan nasihat gurunya itu. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Perseteruan antara Abu Nawas dan Abu Jahil seakan tiada hentinya. Meskipun berulang kali Abu Nawas mengalah, Abu Jahil selalu saja membuat ulah. Sehingga mau tak mau, Abu Nawas terpaksa meladeninya. Dan tentu sudah bisa ditebak, Abu Jahillah yang menanggung kekalahan. Akan tetapi dengan kekalahannya ini malah membuat Abu Jahil semakin geram dan berusaha untuk membalasnya. Kabar perseteruan keduanya ini pun akhirnya sampai ke telinga Baginda Raja. Lalu terbesit di benak sang raja untuk mendamaikan mereka berdua. Maka dipanggillah keduanya ke istana supaya menghadap Baginda Raja. Abu Nawas, Abu Jahil, kalian berdua ini kan hidup bertetangga. Kenapa sih selalu bermusuhan? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, tapi bukan saya yang memulainya. Abu Jahil lah yang selalu mengganggu saya, jawab Abu Nawas. Wah, jangan fitnah kau Abu Nawas. Justru kamu yang selalu membuatku jengkel, bantah Abu Jahil. Keduanya pun lalu bertengkar hebat, saling menyalahkan satu sama lain. Sudah. Kalau begini caranya, kalian tidak akan bisa akur, bentak Baginda Raja. Suasana pun menjadi hening untuk beberapa saat. Kemudian Baginda Raja berkata, ya sudah, begini saja. Kalau kalian mau berdamai, akan saya kabulkan 3 permintaan, apapun keinginan kalian. Benarkah Paduka? Bagaimana kalau saya minta emas? Tanya Abu Nawas. Akan aku berikan, asalkan kalian mau berdamai, jawab Baginda Raja. Mendengar hal itu, Abu Jahil yang memang iri dengan Abu Nawas mengajukan syarat kepada sang raja. Paduka, saya mau berdamai dengan Abu Nawas, tapi ada syaratnya. Apapun yang Abu Nawas minta, saya harus mendapatkan 2 kali lipatnya, ucap Abu Jahil. Bagaimana Abu Nawas? Kamu setuju? Tanya Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam, seperti ada sesuatu yang dipikirnya. Dan pada akhirnya Abu Nawas pun menyetujuinya. Baiklah Paduka, tapi bila ada salah satu keinginan saya yang tidak mau diterima Abu Jahil, maka semua hadiah untuknya harus menjadi milikku, jelas Abu Nawas. Tentu saja Abu Nawas, dengan senang hati aku mau menerimanya, sahut Abu Jahil dengan sombong. Kemudian Baginda Raja menanyakan apa keinginan pertama Abu Nawas. Saya ingin dibuatkan rumah yang megah Paduka, pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun menyanggupinya. Berarti kau Abu Jahil, akan aku buatkan 2 rumah megah untukmu, kata Baginda Raja. Abu Jahil senang bukan kepala mendengarnya. Sekarang apa keinginanmu yang kedua? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Saya ingin mempunyai 1000 keping emas Paduka, jawab Abu Nawas. Baik, saya penuhi permintaanmu. Dan untukmu Abu Jahil, kamu akan mendapatkan 2000 keping emas, kata Baginda Raja. Seketika Abu Jahil tertawa girang. Dalam hati ia berkata, sekarang aku lebih kaya darimu Abu Nawas. Dan dengan kekayaanku ini, aku bisa menyombongkan diri di hadapanmu, batin Abu Jahil. Sekarang keinginan yang terakhir, apa keinginanmu? Tanya Baginda Raja. Tiba-tiba Abu Nawas berjalan ke arah menara istana dan menaiki menara tersebut yang tingginya 5 meter. Setelah berhasil naik ke atas, Abu Nawas pun terjun ke bawah. Untunglah Abu Nawas baik-baik saja, hanya kakinya yang lecet-lecet sedikit. Kemudian ia menghampiri Baginda Raja. Ya Abu Nawas, apa maksud perbuatanmu itu? Tanya Baginda Raja. Ya itu tadi keinginan terakhir saya Paduka, kata Abu Nawas memberitahu. Oh begitu, berarti kau Abu Jahil, kamu harus lompat dari menara yang tingginya 2 kali lipat, ujar Baginda Raja.
Abu Jahil yang takut dengan ketinggian menolak melakukannya. "Saya nggak mau, Paduka. Saya pilih menara yang tingginya sama," protes Abu Jahil. "Wah, nggak bisa gitu dong. Kamu sendiri kan yang minta. Apapun yang aku inginkan, kamu meminta 2 kali lipatnya," sahut Abu Nawas. "Benar, Abu Jahil. Bukankah itu syarat yang kamu ajukan sendiri? Kalau kamu menolak melakukannya, berarti semua hadiah yang akan kamu terima menjadi milik Abu Nawas. Dan itu sudah sesuai kesepakatan. Ingat itu, Abu Jahil," timpal Baginda Raja. "Kurang ajar, Abu Nawas. Mana mungkin aku lompat dari ketinggian 10 meter? Itu sih sama saja bunuh diri," gerutu Abu Jahil. Dan akhirnya, khayalan Abu Jahil menjadi orang kaya menjadi kandas akibat akal cerdik Abu Nawas. Malahan, Abu Nawas yang mendapatkan harta 3 kali lipat dari yang ia minta. Lagian, belum apa-apa sudah ada niatan untuk menyombongkan diri kepada Abu Nawas. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.